Selamat pagi Bu Melinda, Ibu Pradiva, dan Pak Haji. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk rapat hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin langsung mengajukan proposal yang agak ambisius. Kami di Divisi Pengembangan Produk berpikir untuk mengajukan produk yang jauh lebih rendah bunganya daripada produk yang ada di pasar saat ini. Selain itu, kami juga ingin mengajukan agar bank memberikan insentif tambahan dalam bentuk diskon biaya administrasi bagi nasabah yang mengajukan pinjaman lebih dari 1 miliar. Bagaimana menurut Anda? Wah, itu saya rasa langkah yang cukup besar dan juga menarik, Pak Rendra. Saya sudah menyiapkan sebuah strategi, tetapi dengan dilihat dari penurunan bunga sebesar itu bisa mempengaruhi margin bank. Nah, itu yang perlu kita hati-hati, Pak. Betul Bu Melinda, kita juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kestabilan keuangan. Mengurangi bunga, apalagi dengan insentif tambahan, bisa jadi terlalu berat bagi kami. Saya setuju, tapi langkah ini bisa memberikan dampak positif jika diterapkan dengan segmen yang tepat. Kita bisa menggunakan analisis data dan memastikan untuk target yang lebih spesifik lagi. Saya paham akan kekhawatiran tersebut. Agar kita lebih yakin, tim analisis data segera menghubungi Bu Anindya di ruangannya untuk mendapatkan pandangan strategis dari sisi keuangan. Selamat pagi Bu Anindya. Kami sedang mendiskusikan proposal untuk meluncurkan paket pinjaman baru dengan bunga 2% lebih rendah dan insentif berupa diskon biaya administrasi bagi nasabah dengan pinjaman di atas 1 miliar. Bagaimana pendapat Anda mengenai rencana ini ya, Bu? Selamat pagi Pak Aji dan Pak Rendra. Terima kasih Pak Aji dan Pak Rendra. Saya di sini memahami urgensi yang lebih kompetitif di pasar. Tapi saya sebagai Direktur Keuangan juga perlu menekan ini pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi dan stabilitas finansial. Kita juga perlu analisis proyeksi margin dan risiko yang lebih rinci sebelum mengambil keputusan ini. Saya juga ingin mastiin nih, apakah dampak terhadap likuiditas bank diperhitungkan secara cermat? Apakah ada skenario alternatif, Pak Haji dan Pak Rendra? Untuk skenarionya kami sedang mempertimbangkan opsi untuk hanya fokus ke klien besar dengan kredit di atas 5 miliar. Apakah pendekatan ini lebih memungkinkan, Bu? Itu terdengar realistis sih, tapi saya ingin mastiin apakah kita perlu mengidentifikasi dampak langsung terhadap rasio kredit bermasalah ini. Selain itu, mari kita tinjau insentif administrasi yang diajuin. Apakah ada cara untuk memberikan insentif berbasis performa, seperti pengurangan biaya administrasi bertahap sesuai dengan riwayat pembayaran nasabah? Itu ide yang cukup menarik sih, Bu Anindya. Saya bisa menyiapkan simulasi dampaknya terhadap laba bersih dan resikonya. Bagus sekali Pak Aji. Selain itu, pastiin juga ya kita masukin faktor eksternal seperti potensi kenaikan suku bunga di pasar global. Ini akan bantu kita sih membuat keputusan yang lebih strategis nantinya. Baik, kami akan mengintegrasikan semua saran Anda ke dalam proposal. Apakah ada arahan lain yang perlu kami perhatikan, Ibu? Cukup sih, terus tambahin juga pastiin proposal mencakup analisis sensitivitas yang menunjukin skenario terbaik dan terburuknya. Saya juga ingin ada pembahasan khusus mengenai target pasar yang akan kita fokusin. Dengan begitu, kita bisa lebih yakin sebelum mempresentasikan ke Dewan Direksi nantinya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Anindya atas waktunya yang telah diberikan. Baik, saya akan berdiskusi kembali dengan tim-tim yang ada di sebuah perusahaan ini. Terima kasih Bu Anindya, selamat pagi. Baik, sesuai hasil diskusi dengan Bu Anindya, kita sudah untuk mulai menyusun proposal lebih lengkap. Kita juga akan bekerja untuk menyiapkan analisis yang tepat dan lebih mendalam lagi. Jika kita bisa menyusun proposal yang kuat, saya yakin kita akan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Saya akan mengumpulkan data tambahan terkait dampak resiko proyeksi pasar serta resiko yang mungkin muncul. Ini akan membantu menyusun argumen yang lebih kuat. Baik, kita sudah bisa mulai menyusun proposal yang lebih lengkap dan mendetail, sesuai dengan masukan dari semua pihak ya.
Jadi untuk langkah selanjutnya kami akan menyesuaikan proposal. Misalnya kami bisa mengusulkan bunga yang lebih rendah hanya untuk klien besar yang memiliki kredit di atas 5 miliar agar resikonya lebih terukur. Nah, itu ide yang sangat bagus Pak Rendra. Dengan cara ini, kita tetap terlihat kompetitif di pasar tanpa harus mengorbankan margin secara keseluruhan. Saya setuju. Pendekatan itu menjaga stabilitas keuangan sambil memberikan peluang pertumbuhan. Saya akan menyiapkan data dan skenario risiko untuk mendukung usulan ini. Terima kasih atas semua masukan. Dengan pendekatan ini, saya yakin kita bisa mendapatkan hasil yang diinginkan tanpa mengorbankan stabilitas bank. Sebagai tambahan, kita juga bisa mempertimbangkan hanya untuk menawarkan bunga rendah ini kepada nasabah tertentu dengan track record kredit yang sangat baik dan nilai pinjaman besar. Dengan cara ini, kita meminimalkan resiko dan memaksimalkan keuntungan. Itu sangat menarik Pak, tapi kita harus berhati-hati agar tidak terlihat pilih-kasih. Jika ada nasabah lain yang mengetahui strategi ini, mereka mungkin merasa diperlakukan tidak adil. Iya, saya juga khawatir mengenai dampaknya terhadap reputasi bank. Namun, jika langkah-langkah ini diterapkan dengan hati-hati, mungkin kita bisa memaksimalkan keuntungannya. Saya bisa menyiapkan simulasi dampaknya, tapi perlu dipastikan lagi bahwa kita memiliki kebijakan komunikasi yang jelas agar tidak menimbulkan persepsi yang negatif. Saya setuju. Ini hanya opsi tambahan yang perlu kita pertimbangkan dengan matang. Saya akan menyertakannya dalam proposal untuk diskusi lebih lanjut.